Halo semuanya, balik lagi di Himsite, tempatnya curhat, tawa, dan insight seputar perkuliahan. Nah, pada podcast kali ini, saya Mumtaz sebagai host akan memandu jalannya acara dan akan membahas tentang topik yang pastinya relate banget nih buat mahasiswa, yaitu gaming di tengah perkuliahan. Nah, sebelum itu, aku mau kenalin dulu nih, kita hari ini kedatangan 3 narasumber. Yang pertama ada Aza dari Yosanda, lalu ada Farido sebagai dosen. Nah, abis itu nih, kita nih bakal bahas nih dari dua sudut pandang yang berbeda ya, yaitu mahasiswa dan juga dosen. Nah, kira-kira nih, Pak Rido udah main Mobile Legends nih dari kapan sih? Saya main Mobile Legends dari season 2 atau 3 gitu, udah lama banget tuh. Kalau untuk main Mobile Legends. Mobile Legends udah main Sekarang season berapa Mas Anda? Gak inget lagi. Lah ingat ya, ada 9 deh. 39. Wah, udah banget. Lama banget saya main. Gak inget gitu saya. Iya. Saking banyaknya. Sampai ganti HP saya. Oh. Udah kolek-kolek gitu ya. Udah nge-like gitu sampai ganti HP berapa kali ya. Nah, kalau Sanda nih, kira-kira main game, main apa aja sih biasanya? Aku sih fokus Mobile Legends doang dari awal. Mobile Legends aja gitu. Nah, main Mobile Legends dari kapan ya? Aku pertama kali main Mobile Legends itu sebenarnya ikut-ikutan temen sih pas SMP kelas 2. Itu sekitar tahun berapa ya? Kayaknya 2018-an ya. Itu pertama kali. Oh, pertama kali. Nah, kalau denger-denger nih, Sanda nih katanya pro player ya di Mobile Legends ini. Aku sempat ikut kompetitif scene itu selama 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Oke, nah sekarang Aza nih. Kira-kira game yang Aza main ini apa aja sih? Kalau gua sih ya paling Mobile Legends, terus biasanya tuh sampingannya ya kayak Repo kan. Kalau biasanya apa itu kalau Mobile Legends kan utama ya, ya kalau yang samping-sampingannya itu kayak Repo itu tadi kan Mabada sama beda orang lagi. Kayak Mobile Legends kan ya tahu sendiri lah, orang-orangnya kan ya TTA gitu, ada aja kan orang-orang yang bebal-bebal gitu. Makanya ya kita buat sampingannya ya kita main game main ya kayak Repo, Content Warning, mungkin kayak Lethal main Lethal. Lethal. Oh enggak, Lethal Lethal. nggak main. Waduh. Harvest Moon man, Harvest Moon. Wah, Harvest Moon kejauhan. Kejauhan. Kontak-kontaknya GTA sih. Waduh. Kayak Udah sih. Stardew main lah. Kalau Stardew. Harvest Moon jauhan. Oh aduh, Harvest Moon. Ya paling ya utama ya tetap sih Mobile Legends. Main sampingannya banyak tadi. Mobile Legends ya. Nah, nih kalau dari setahu saya sih kan Mobile Legends juga kayak game yang toxic ya katanya ya. Nah, kira-kira kalian pernah nggak sih ketemu orang toxic atau emang kalian yang toxic nih di gamenya? Gimana? Pro player kayaknya jago nih. Gimana jawabnya? Toxic udah pasti, menurut aku sih di rata-rata di semua game pasti ada ya yang public toxic gitu. Tapi itu rata-rata public sih. Kalau misalnya di sisi kompetitif itu kita dari player itu dilarang cross untuk toxic. Dan kalau misalnya lagi turnamen gitu ya, ada player yang toxic atau nggak sengaja mengeluarkan kata-kata kasar, itu bisa didiskualifikasi. Jadi sebenarnya dari nguntunnya gitu, itu sebenarnya kayak menjunjung tinggi inilah Sportif. ya anti toxic. Anti toxic. Itu publiknya aja. Tuh. Nah, kalau di kompetitif kan gitu. Kalau di rank gimana tuh? Kalau di rank sih ya liar. Melihat. Liar sekali ya. Publiknya itu ya gitulah. Kadang mereka tuh kadang ada yang emang beneran emosi, kadang juga ada yang kayak lucu-lucuan aja gitu sama temennya. Kata-kata kasar gitu-gitu. Itu sih banyak sih sebenarnya. Kalau Farido sendiri gimana tuh? Kalau saya itu melihat toxic itu berarti itu suatu problem, Mark. Nah, bagaimana kita bisa melihat itu sebagai solusinya bagaimana, terus problem solvingnya gimana, terus mengatasi suatu masalah yang toksik perlu kita toksikin lagi malah. Kalau saya senang ketemu player-player yang kayak gitu. Gitu. Toksik kita toksikin lagi, jadi ribut Itu jadi ya tuh. problem solvingnya gitu ya. Iya, makanya tuh dari situ tuh jadi ketemu solusi atau kalah kita timnya udah situ. Diaduin aja berarti kalau dari partai. Ya diaduin, diisengin lah secara tidak langsung karena secara publik itu kan bisa secara umur main di situ, mau cowok mau cewek semua kalangan main juga gitu. Nah, next kalau Azam kayaknya nggak usah dia toxic sih.
Kalau Azza dia mah rada toksik lah ya. Nah, menurut kalian nih, kira-kira kenapa sih Mobile Legends tuh dipilih jadi game pilihan mereka gitu buat ngisi waktu luang atau mungkin ya gitulah, jadi refreshing. Ya, mungkin menurut aku dulu ya. Menurut aku sih karena Mobile Legends itu salah satu game MOBA yang simpel ya. Dia tuh dari cara main mudah dimengerti, terus dari tampilan pun nggak seribet MOBA-MOBA lain. Kalau misalnya kalian udah pernah coba game MOBA-MOBA lain sih, menurut aku kayak simpel aja sih gitu Mobile Legends. Terus juga kayak dia tuh nggak perlu spek yang tinggi gitu untuk mainnya. Kayak dari HP yang biasa-biasa aja pun masih bisa main. Jadi kayak semua kalangan tuh bisa main gitu. Kayak nggak terkendala dari device gitu lah. Nah, kalau dari Parido sendiri gimana tuh? Oh, itu kenapa saya milih? Karena asik, terus friendly, dan terus beradaptasi sama usernya lah. Kalau dilihat dari apa tampilan atau permainannya, grafiknya, yang biasa kan kalau game-game mobile itu kan berat untuk device. Nah, saya lebih suka di situ. Jadi adaptasiin device masing-masing dari usernya gitu. Nah, kalau Azza nih, menurut Azza nih, kenapa Mobile Legends jadi pilihan nih? Kenapa nggak mungkin kayak yang Azza main tadi, Repo? Kenapa orang nggak main Repo, Content Warning, mungkin PUBG dan lain-lain? Oke, mungkin kalau misalkan dari gue ya, kenapa sih orang pada kayak pengen Mobile Legend ya? Karena tadi benar juga grafiknya, habis itu ya kayak permainannya juga. Terus ya kalau dilihat ya kan ML itu kan ya 5 versus 5 ya. Ya walaupun sebenarnya sih Mobile Legends sih sama gitu. Cuman mungkin kalau Mobile Legends kan mungkin lebih mudah dipahami gitu. Karena kan eh, sebenarnya mungkin yang tanda kutip mudah dipahami itu mungkin yang player-player lama mungkin lebih gampang soal adaptasinya, karena kan kalau mungkin yang agak susah tuh biasanya player baru, karena kan hero-nya makin banyak, itemnya makin banyak, apalagi yang rank-rank atas itu bandnya makin banyak. Nah itu biasanya tuh jadi yang kendalanya buat player baru sih menurut gua sih itu. Cuman kalau misalkan kita yang lama-lama sih enak-enak aja, soalnya kita udah tinggal apa sih namanya yang sekarang itu sama yang dulu cuman bedanya paling kayak perkembangan apa kayak nambah aja gitu, kayak dari misalkan itemnya yang tadinya satu pecah jadi dua, ada yang tadinya itemnya dua dijadiin satu, hero-nya nambah, terus habis itu ya role-nya kebuka lagi. Mungkin terakhir itu yang role-nya belum ada katanya dulu waktu season 20-an apa kalau nggak salah, itu tuh sempet di komunitas tuh pada berisik kayak nih kapan nih ada role tank MM. Akhirnya mundur kemarin tuh di season 30 berapa tuh gue lupa, langsung dikeluarin edit. Nah itu akhirnya kan ya, jadi ngelihat MLBB yang makin ngedengerin kata komunitas, jadi ya itu sih yang bikin mereka ini juga banyak yang mainin gitu. Iya betul sih. Mungkin diterima. Betul, betul. Nah, menurut kalian nih, kenapa sih Mobile Legends sendiri nih banyak digemari gitu sama mahasiswa? Kenapa banyak digemari sama mahasiswa? Karena dia itu gamenya kayak bisa ngisi waktu luang gitu. Satu gameplaynya itu sekitar 15-20 menit. Menurut aku sih oke banget sih untuk ngisi-ngisi, kayak misalnya lagi di sela istirahat, kita lagi iseng. Berarti cuma istirahat doang ya? Pas Iya. lagi pelajaran? Lagi pelajaran jangan dong. Oh jangan, jangan ya tuh teman-teman, jangan, jangan mbak, jangan, tidak boleh ya. Terus? Itu sih. Menurut saya sih itu kayak oke lah buat dimainin pas lagi break. Nggak perlu waktu banyak, main segame pun kayak 15 menit itu udah cukup. Kalau dari Karido tuh gimana tuh? Apakah mungkin digemari karena emang seru bagi Karido sendiri, mungkin kayak main sama mahasiswa gitu juga seru atau gimana? Mungkin kalau digemari sih ya jelas pasti 5 orang sih, soalnya 5 orang dan bisa berbaur, siapapun bisa main situ, bisa mengajak mahasiswa, dosen, teman-teman, atau untuk membangun relasi juga, karena ya dari teman-teman lama juga main lagi. Oke, itu makanya banyak yang diterima atau digemari sama mahasiswa dari situ sih, bisa juga. Terus balik lagi kayak tadi Azal bilang untuk apa tadi itu terkait
banyak update, itu juga banyak tuh dan bisa untuk diterima sama kalangan mahasiswa juga. Dan banyak pabrik-pabrik yang toksik juga lawannya, bukan kitanya, bukan timnya ya, mungkin lawannya ya, lawannya ya, bukan timnya, bukan. Kalau azan nih gimana nih, Da? Tadi apa tuh tangannya? Digemari, kenapa digemari gitu? Digemari ya karena itu tadi. Kalau misalkan kita lihat ya, MLBB tuh kalau misalkan soal kayak update gitu-gitu pasti mereka tuh biasanya buka vote dulu nih. Kayak contoh deh, gampangnya. Misalkan Skin Legend. Kalau Skin Legend dia vote dulu. ya biasanya tuh skin legend sebenarnya tetap vote dulu. Mau skin legend, mau skin biasa tuh yang epic limit juga tetap vote dulu. Jadi tuh kayak mereka tuh nggak langsung ini tiba-tiba bikin, oh enggak, bikin dulu terus habis itu biasanya tuh dia tuh servernya kalau nggak salah tuh ada 3. Jadi tuh dia ada yang developer server dulu yang buat tes skin, terus baru advance server orang yang public yang bisa kayak paling pertama bisa dapat gitu. Nah baru yang server yang biasa yang kita mainin. Nah makanya jadi tuh si MLBB ini dari yang dia mau bikin skin itu ngevote dulu, terus udah gitu mereka tuh tetap ngecek kok kalian kalau misalkan komen di komunitas, tapi jangan head comment. Kalau head comment awas. Nggak Boleh. boleh. No. Nah jadi tuh dia tuh kalau misalkan kita komen nih kayak misalkan minta ini dong di update nih ada bug, atau misalkan ya tadi mau nambah skin juga lebih itu ya kayak misalkan mapnya dibagusin. Nah itu MLBB tuh bagus sih buat komunitasnya. Terus habis itu mereka juga biasanya tuh ada yang namanya juga dulu KOL tuh yang kayak apa sih yang ya benar, yang influencer. gue bilang kayak itu tadi yang influencer. Karena tuh teman gue sendiri tuh ada yang kayak apa sih, dia tuh dulu pas covid ya, itu jujur gue tuh kayak heran gitu ngapain sih dia nih dikontenin ya, kayak awalnya viewsnya dikit nih masih puluhan, terus sampai sekarang tiba-tiba naik gitu. Karena ya tadi karena MLBB tuh ngelirik juga influencernya, jadi nggak semerta-merta kayak oh udahlah ngapain sih nih streamer kecil terus gitu ya diusir. Oh enggak, MLBB tuh pasti ngeliat kok, kayak orang kayak ngegemarin juga gitu. Kemarin karena berarti emang BB-nya emang orang player lah ya. Ya perhatian lah. Pelatihan, bagi-bagi gift dia, bagi-bagi skin. Nah, saya ini penasaran nih. Kalau boleh tahu kalian tuh favorit hero-nya apa sih for Mobile Legends? Sana kayak siapa ya Sam? Kalau Pak Yuda nggak usah ditanya lah. Apa? Mia. Mia. Mia kayak Pasco. Ya. Buat pasal. Kalau aku hero favoritnya sih paling ini ya. Kalau sekarang sih Valentina, karena mobilitasnya kan tinggi. Terus atau enggak Lilia gitu. Karena aku tuh suka mid lane tuh, hero-hero mid lane tuh yang agresif bukan yang pasif. Kalau pasif kan kayak Eve, Parsha gitu ya, itu pasif. Aku tuh suka yang agresif gitu. Jadi kayak setiap team fight maju sampainya gitu sih. Nah, kalau aja nih, kira-kira favoritnya apa nih? Ya Kalau kalau Biro. Dirot. Kill Dirot itu RRQ Dirot. Fahri itu. Yang Nggak boleh itu Nggak punyanya boleh, RRQ boleh. Fahri, jangan. boleh. Oke, kalau gue ya apa sih paling ya cow gitu. Cuman ya begitu. Ya enaknya tuh dia tuh kayak ya udah diem aja di rumput sabar. Ada yang lewat nih. Sepak aja palanya. Tendang. Tendang. Rumput sana datang lagi. Ada yang lewat nih baginya. Tendang lagi. Dia gitu aja. Enak gitu. Terus ya cuman ya minusnya gitu. Ya kasihan aja, nggak ada kadang tuh kalau main XP nggak pakai nge-ngeteng, jadi kita nggak damage aja. Cuman ya kadang-kadang minusnya itu aja bonyok mulu. Dihajar Oke. berarti. Ya, Berarti itu aja. salah siapa tuh Zah? Wah itu nggak tahu sih kalau udah gitu. Oh, Salah ada bonyok. match-nya kayak itu ya. Waduh, kalau udah bonyok bawa blur pak. Kita udah kan di bonyok. Berarti siapa yang nggak rotasi itu? Siapa yang nggak rotasi? Kayak gitu ya. Oh iya. Ya, trio midnya sih. Terus. Ya. Salah Kalau meta budak nih. Iya. gitu. Oh iya. Oh, ya udah sekarang kita belum nanya ya. Iya, hostnya apa emang ya? Iya. Nah, Bot. Hostnya apa? Oh, hero favorit ya? Hanabi. 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 Nah, Digi. Saya sih sukanya main ISS ya. Oh iya, Lambada lah. Lambada.
Ini muncul-muncul Ambade nih. Coba dong joget dulu dong Enggak ada. gimana sih? Oh ya. Iya, praktekin lah. Ya. Ada tipis-tipis. Jangan dong, jangan. Itu nanti di akhir video aja ya. Oke. Nambah dah. Ingat ya, tandain oke. Berarti penyerang dong dia. Iya nih. Hyper kan? Hyper ya. Sukanya hyper dong Iya. berarti kan. Iya, saya suka ngambil buff. Suka yang gesit-gesit. Nah, betul. Saya suka main link. Tapi kesel nggak kalau ngeliat maginya nggak rotasi gitu? Biasanya kan musuh terberat hyper kan magi atau nggak tank Iya. gimana tuh? Nah, betul. Apalagi kalau misalnya buff kita kena rusuh ya. Buff Ya. kita kena rusuh nih, tapi maginya nggak datang tuh kayak. Gimana tuh? Mana ini maginya nih? Gitu. Tuh, berarti harus belajar tuh magi Oke. yang peka ya berarti ya. Dalam peka lah. Nanti ya, coba di ngertiin lagi deh hype-nya. Nah, itu udah plus. Catatan nggak slow hand tapi. Tuh, nggak slow. Kalau slow hand mending ya udah gitu lah. Itulah. Gitu dah, pokoknya nggak samain dah. Jangan slow hand, ingat. Minta cover tapi slow hand. Aduh. Susah. Sah dah. Saya. Nah, mungkin kita sekarang ke general lagi ya. Jadi kita bakal bahas tentang tantangan mengatur waktu antara kuliah dan gaming nih. Nah, kalau menurut Sanda sendiri nih, pernah nggak sih ngerasa gaming sama kuliah tuh kayak kadang nabrak gitu? Jadi game ini bisa bikin tugas keteteran. Pernah nggak sih? Pasti pernah, karena sebelum aku masuk kuliah itu aku kan beneran aktif ya, scene kompetitif gitu. Aku tuh bener-bener setiap hari kerjanya tuh main ML terus, dari bangun sampai tidur tuh main ML terus gitu kan. Pasti kan kalau kayak gitu jadi habit ya, kan? Kayak rutinitasnya tuh setiap hari main ML terus. Nah tiba-tiba nih masuk kuliah gitu, pastinya susah beradaptasi sih. Di awal-awal itu aku keteteran banget untuk tugas. Jujur di semester 1 tuh aku keteteran banget. Kayak aku pun kayak dari segi ngerjain tugas dan lain-lain tuh kayak agak-agak nggak connect gitu loh otaknya Pak. Gitu. Karena kebanyakan main ML kayaknya. Ada dampak negatifnya juga sebenarnya gitu. Tapi situ sih Gitu? awal-awal keteteran. Tapi Shock ya? Iya, shock. Tapi sekarang udah mulai bisa beradaptasi. Ya tipsnya itu aku sih kalau ngerjain tugas cepet-cepet aja. Jadi biar aku tuh ada waktu buat main ML gitu. Cepet-cepet salah tuh benar. Maksudnya tuh dikerjakan segera mungkin. Oh, segera Gak mungkin. boleh ditunda-tunda. Oh, nggak boleh Apalagi tunda-tunda. sistem kebut semalam kan kayak Hmm. hostnya itu nggak boleh emang. Oh gitu jadinya. Oh bocoran itu ntar. Nah, teman-teman kita nggak boleh prokrastinasi. Tandain aja nih. Tandain. Tandain ya nih ya. Nah, kalau dari Azza sendiri nih, tantangannya gimana sih sebagai mahasiswa juga nih? Oke. Mungkin tantangannya ya sebenarnya nggak begitu berat sih. Yang penting tuh gini, misalkan udah tahu nih, oh misalkan lagi ada tugas nih, yaudah tugasnya dikerjain dulu. Ya kalau misalkan mau dikerjain setelah main ya dijadwalin, dikasih jamnya. Jangan kayak misalkan ya main nih, kayak ya diterabas gitu. Diterabas terus lah tugasnya lupa. Ya jangan juga. Maksudnya kita tuh tahu tuh misalkan mau main dulu nih, ya udah main, oke, habis main baru nugas. Nah, tugas terus kalau misalkan mau tugas dulu ya udah tugas, mainnya nanti. Nah itu bisa, jangan sampai ntar kayak apa sih ya, mainnya nggak tenang juga, nugasnya nggak tenang juga ya jangan sampai lah disambil-sambilin. Itu buat pesan diri sendiri juga. Kalau disambilin gak enak soalnya. Bagus. Nah, kalau nggak salah nih, waktu aku pernah lihat nih ya, Azza tuh di Discord nih sampai tengah malam tuh masih on tuh. ML-nya juga on nih tapi. Jadi tuh nugas kayak yang tadi Azza bilang atau emang main game nih? Itu biasanya tugasnya udah kelar sih. Jadi tugasnya santai. Tugasnya selesai ya. Udah aman itu. Itu udah santai, makanya aman kalau tengah malam. Anda masih lihat ada saya on, udah aman berarti. Kemarin sih tugasnya Parido sih agak kerjanya agak SKS gitu ya. Nah, nggak ada saya Pak ya. Wah, kalau itu bukan nggak ada SKS, kalau itu emang lupa input. Oh, lupa input. Oke. Lupa hilang. Kalau dari Parido sendiri gimana nih? Kan Bapak juga punya jadwal ngajar lah ya, sama bikin materi dan lain-lain. Kira-kira Bapak tuh tantangannya tuh gimana gitu? Kalau saya melihat tantangan itu yang penting kita punya tanggung jawab, tahu prioritasnya juga, gitu. Jadi
kita bisa tahu tanggung jawab, prioritas, dan harus bisa memanage waktu dengan baik. Manajemen waktunya dengan baik, itu baru bisa kita menyisihkan ngelihat main game nggak usah perlu banyak-banyak, nggak usah perlu seharian. Kita udah tahu tanggung jawab kita kuliah atau ngumpulin tugas atau bahkan project-project ya kan. Tapi saya sih percaya mahasiswa yang sekarang mah bisa mengatur waktu, manajemen waktunya dengan baik. Mau sekalipun besoknya ujian atau besoknya kuis, pasti bisa mengatur waktu, bisa main game sekali 2 kali doang. Discord mungkin dia lupa ketiduran mungkin. Langsung aja ya. Kalau itu ya biasanya ya kadang-kadang sih. Nah, Kadang-kadang ya udahlah, udah ketiduran aja. Pagi-pagi masih on. Nah, berarti yang terpenting tuh pengendalian diri atau self control ya teman-teman. Jadi kita tuh nggak boleh nunda tugas gitu. Nah, selanjutnya nih, kalau dari manfaat sendiri nih, kadang tuh orang kan ngomong kalau game tuh bikin ada dampak negatif lah ya, kayak mungkin bikin kita nunda tugas tadi tuh kan, bikin kerjaan nggak beres dan lain-lain. Tapi menurut kalian gimana sih kalau emang game itu bisa kita kelola dengan baik gitu? Nah, salah satunya kalau dari saya, salah satunya untuk mengolah dengan baik, seperti Sanda, sudah pelakunya menghasilkan uang kan ya? Iya. Nah, UUD ya. Jadi bisa streamer, bisa mengenal teman-teman, atau bahkan pro player. Pernah nggak Sanda kalau pengalaman dari kamu? Pro player, maksudnya koneksi sama pro player. Pro player. Banyak sih, Pak. Banyak. Banyak. Jadi membangun relasi, koneksi, sana, terus dapat cuan juga ya, Pak. Bangun relasi sih. Kalau aku sih lebih ke benar sih apa yang dibilang Pak Rido, bangun relasi sama juga nambahin uang jajan mah gitu. Dari joki, terus buka jasa mabar juga, atau biasanya tuh orang tuh tahunya mabar VIP apa Ya. dari TikTok. Nah, itu. Bisa juga kalau cewek-cewek sih ramenya tuh streaming gitu. Streaming tuh bisa juga kayak dari streaming juga kan kita otomatis lebih dikenal banyak orang ya. Dari situ juga mungkin ada chance untuk diajak jadi talent atau BA dari e-sport. Emang gimana sih stepnya Sanda? Mungkin kita bisa tahu gitu jadi talent atau apa pengalamanmu. Biasanya sih kalau jadi talent udah pasti yang pertama harus memiliki ini ya, kayak gimana ya ngomongnya tuh harus memiliki Akun YouTube bukan? ya bisa juga kayak harus punya citra diri yang baik gitu. Harus kita tuh sebagai kita kan istilahnya saya tuh gamer ya. Sebagai gamer tuh harus bisa menunjukkan tuh ke publik bahwa gaming itu enggak selamanya negatif loh, banyak dampak positifnya. Dengan streaming itu juga kan dengan bertutur kata baik, itu juga kan menampilkan ya bahwa kayak gamer tuh enggak semuanya toksik gitu. Toksik tuh cuma beberapa aja, public aja Public gitu. ya. Iya. Tuh sih kayak dari streamingnya itu kayak ngeliatin lah bahwa gamer itu enggak selamanya tuh kayak Negatif. aja. Mungkin kita bisa mabar sama kamu. Bisa. Bisa. Bayar nggak? Harus bayar nggak? Harus bayar nggak? Mabar VIP. Ya itu mah di belakang aja lah. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau mabar sama kamu, gimana caranya, Sandan? Atau teman-temanmu yang apa di luar? Boleh. Kalau mau mabar sama aku boleh lah, langsung ke Lita aja Lita. Lita. Kalau Lita namanya Itu apa tuh Lita tuh? Lita itu aplikasi mabar Pak. Aplikasi mabar. Iya. Jadi Ini sekalian promosiin Lita nggak apa-apa ya, berarti ya. apa? Ya, gitu boleh. Lita sponsor tuh, nyari sponsor. Nah, Ntar di bawah. ya. Jadi ya saya ada buka aplikasi mabar gitu di Lita. Jadi boleh lah di searching teman-temannya. Jadi itu tuh kayak nyediain layanan untuk mabar ya. Itu nggak cuma mabar sama gamer-gamer atau player biasa. Itu juga banyak kayak dari player MDL, KOL yang tadi disebut. Itu banyak ada di Lita gitu. Boleh sih. Kayak orang-orang juga non toxic sih di Lita gitu. Akunmu namanya apa emangnya? Kalau di Lita namanya tuh Claire. Kalau boleh juga kalau di luar Lita itu kontak aja Instagram aku ya, Aushanda. Oh, Sanda. Iya. Bisa mabar sama Sanda ya? Yes, bisa. Sama pro player bisa? Tapi saya pernah ketemu pro player sama kamu kan? Yang mana tuh Pak? Yang Thailand ya kalau salah. Thailand atau mana tuh waktu itu?
yang 2 orang. Oh, yang saya ajak ya? Mm-mm. Oh iya ada. Itu kayaknya Onik deh. Onik ya? Onik. Onik tuh gratis Onik mabar sama kalian. Oh. Azza pernah nggak diajak? Belum, Pak. Belum. Baru kenal nanti lah. Oh, baru. Harus order dulu sekali. Ordernya di mana? Oh, Di Lita. di Lita. Ya, tuh Lita gimana gini ya? Nah, mungkin terakhir nih, jadi mungkin buat Alda nih, kira-kira gimana sih Za buat teman-teman mahasiswa nih tipsnya nih biar main game kita tuh seimbang sama kuliah kita. Untuk tipsnya nih, mungkin masih mirip sama yang tadi. Jadi tuh ingat, jadi dijadwalin dulu nih. Kalian tuh punya tugas nih. Kalau dirasa tugasnya berat, ya udah berarti gamenya nanti dulu, santai aja. Ya, jadi tuh tugasnya dulu nih kelarin satu-satu. Nah, kalau tugasnya udah kayak udah lumayan nih. Nah, ya udah baru kita mau main serah bebas. Cuman kalau misalkan udah tahu tugasnya berat main ya jangan juga. Nanti kasihan. Nanti kalau matkul ngulang Anda yang kena. Ya, iya. Tapi ya gitu sih. Kemarin tugasnya Parido belum selesai, main belum aja. Yang penting tanggung jawabnya selesai kayak. Iya. Di akhir ya kayak. Azza kayak kebut semalam ya. Kebut semalam. Itu selesai kok. Selesai. Selesai tepat waktu ya. Tepat waktu ya. Ini lupa dikit lah info. Nah, lupa info. Beberapa menit. Udah banyak kok yang kayak gitu. Udah sering. Udah sering ya. Unik kan. Kalau kata Pak Wahyu kan unik. Unik. Gitu. Mahasiswa SI unik-unik. Unik. Bukan sih doang. Kelas Parisa unik, Mike. Kalau dari Parido sendiri nih sebagai dosen, kira-kira tipsnya gimana sih Untuk buat bikin kuliah sama game itu seimbang? seimbang. Ya. Benar kata Azza tadi. Di list dulu mana yang prioritas, mana tanggung jawab, jangan sampai kuliah itu banyak yang ngulang karena games. Kalau itu bisa menghasilkan uang, ya semuanya harus diprioritaskan dengan baik. Dengan memanage waktu dengan baik, itu bisa tahu di mana kalian bisa untuk adaptasi dulu, baru ngeliat tuh. Wah, nih kayak prioritas saya di mata kuliah dulu nih supaya tidak mengulang. Baru sempetin setengah jam atau 1 jam di malam hari ya, sebelum tidur. Kalau bisa jam 9, jangan sampai jam 12 bahkan sampai begadang. Besoknya ada kelas pagi kesiangan. Gitu. Bukan Sanda doang kok. Bukan Azza maksudnya. Bahkan nah itu bisa tuh dibagi waktu lah, manajemen waktu dengan baik sih. Kalau saya sih pesannya kayak gitu aja. Gitu. Bener gak terlambat? Nggak ada terlambat. Oh, nggak ada yang Sayanya kecepatan kayaknya. Lagi masih ada tulisan submission. Masih bisa. Nah, jadi teman-teman, tadi obrolan kita seru banget nih ya. Makasih banyak buat Parido, Sanda, dan juga Azza yang udah sharing pengalaman dan juga tipsnya nih. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, terutama yang lagi struggle bagi waktu antara kuliah dan juga hobi main gamenya. Nah, jadi buat kalian yang suka gaming, tetap semangat kuliah juga ya. Gunakan waktu sebaik mungkin. Dan ingat, main game itu boleh, asal tetap bijak dan terkontrol. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye semua. Bye. Bye. Dadah.